jelaskan bahwa min indina, rahmatan min indina, maksudnya adalah rahmat min indina ini yang didapatkan oleh Khidir ini secara fiskal, ya, secara fisik. Adapun min ladunna ilma, daripada sisi kami adalah sesuatu yang batin. Maka nanti maksudnya di sini adalah Khidir akan dikasih ilmu-ilmu tentang apa yang akan terjadi pada masa datang. Itu kan sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang tidak bisa dimiliki ataupun diraih oleh manusia biasa. Maka yang dipakai di situ dengan kata ladunna. Maka dari situlah muncul istilah ilmu ladunni. Nah, nanti akan terkenal ya. Gitu. Maka di sini dijelaskan tadi sebagaimana kita jelaskan, Khidir diberi dua, rahmat dan juga ilmu. Ilmunya ini ilmu yang dia, kalau orang-orang tasawuf menyebutnya ladunni, atau ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara mukasyafah, kasyaf. Nah, kasyaf atau dalam artian seseorang yang hatinya telah mencapai pembersihan jiwa yang maksimal sehingga hatinya menjadi sebening kaca, dan juga dia telah mencapai tingkat makrifat tertinggi, maka ketika itulah terbesit dalam kalbunya ilham. Nah, kalau wahyu ya buat nabi ya, kalau ilham untuk para wali, seperti itu. Nah, maka ini yang dimaksud. Maka harus dipahami dengan betul, jangan sampai kita salah memahami dalam sini. Ladunni di sini makna apa? Jangan diartikan terlalu karena nanti kaitannya adalah pemahaman yang salah dalam memahami ladunni ini bisa berakibat fatal. Oke. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Jadi itu ya, ayat ke-65 adalah perjumpaan mereka dengan abdan min ibadina, atau the green man al-Khidir, gitu ya. Ayat ke-65. Ayat ke-66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydan. Maka berkatalah kepada dia Musa, hal attabi'uka. Itu ayat ke-66 ya. Maka Musa berkata kepada Al-Khidir itu, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau? Ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajari diriku mimma ulimta, dari apa-apa yang telah diajarkan kepadamu, rusda, sebagai petunjuk rasyid kepada diriku. Maka di sini termasuk Musa ini, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan adab beliau kepada Al-Khidir dengan mengatakan hal attabi'uka. Beliau tidak mengatakan wahai Khidir ajari diriku, tidak, dia tidak mengatakan ajari aku, tapi bolehkah aku mengikuti dirimu? Ya, tidak meminta langsung diajari, langsung ngebet gitu ya, tapi beliau pelan-pelan gitu. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti dirimu ala an tu'allimani, sehingga daripada aku mengikuti kamu, aku bisa melihat apa yang kamu lakukan, dan aku bisa belajar daripada apa yang kamu lakukan, mimma ulimta, daripada apa-apa yang sudah diajarkan padamu, rusda, sebagai petunjuk bagi diriku. Nah, adapun disebutkan attabi'uka di sini sebagai kesungguhan beliau untuk mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Oke. Beliau minta untuk jadi pengikut dulu. Tidak minta diajari, minta jadi pengikut. Ini salah satu adab juga kepada Khidir alaihissalam. Karena beliau ini paham gitu, apa yang beliau lakukan ini pasti semuanya nanti dihasilkan Allah, karena Allah sendiri yang menyuruh Nabi Musa untuk ketemu dengan Khidir alaihissalam. Itu. Ini ayat ke-66. Maka di ayat ke-67-nya dijelaskan qala innaka lan wahai Musa innaka lan tastati'a iya sabra. Diri engkau itu lan tastati'. Sesungguhnya diri engkau pasti itu di 67. Engkau sanggup bersabar, tidak akan sanggup ma'iya bersamaku sabra, untuk bersabar. Nabi Khidir ini menjelaskan, maka di sini dijelaskan adalah kan entestati ma'iyas sabr. Kita melihat di sini kita melihat untuk memahami ayat ini, kita coba ada dari sisi pandang Nabi Khidir. Beliau ini sudah tahu ini nanti di bahu, nanti beliau akan melakukan hal lain seperti itu. Beliau sudah tahu akan melakukan itu. Dan ini makanya beliau mengatakan ma'iyah. Yang menjadi sebabnya adalah ma'iyah itu. Nanti bukan masalah membocorkannya atau apanya, tapi masalahnya adalah ma'iyah di situ.
kebersamaan dengan Khadir, apakah Nabi Musa bisa sabar atau tidak? Ini sebagai pertanyaan untuk menguji kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna kalian tastati ama yasbur. Engkau tidak akan bisa sanggup bersama diriku, sebab engkau nanti akan melihat aku membocorkan perahu, engkau melihat aku akan merobohkan rumah dan lain-lain. Itu ayat ke-67-nya. Maka dalam ayat ke-68-nya jelaskan fa kaifa tas'ala ma lam tuhib miki khabara. Dijelaskan fa kaifa tasbiru, maka bagaimana dirimu akan bersabar ala ma lam tuhib, dari apa-apa yang malam tuhib engkau tidak pahami secara menyeluruh, bihi daripadanya khabara, kabar-kabar atau pengetahuan. Maka di sini jelaskan tuhib itu artinya melingkari atau menguasai kalau kita bisa bayang. Maka bagaimana wahai Musa kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang nanti akan aku lakukan, padahal kamu juga nggak tahu nanti konsekuensinya apa. Bagaimana kamu bisa ngomong, kamu langsung bisa ngomong sabar gitu, kan nggak mungkin gitu. Maka dalam ayat ke-69-nya sebuah adab yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, maka beliau mengatakan qala satajiduni insya belum tak, maka berkatalah Nabi Musa satajiduni, engkau akan mendapati diriku insya Allah dengan izin Allah sabira, orang yang termasuk bersabar, wala a'silaka amra, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan ini maksudnya. Nah, makanya adalah Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallah. Nah, ini adalah jawaban dari pernyataan Nabi Khadir lagi. Ini pertanyaan sebenarnya, pertanyaan menantang daripada Nabi Khadir. Fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra. Maka kita kalau ada masalah yang kita tidak mengetahui nanti akan jadi apa-apa ataupun sesuatu yang sudah kita ketahui, adabnya tetap kita harus mengatakan insyaallah. Jangan mengatakan saya ini langsung bisa bersabar atau langsung bisa lulus sesuatu hal tanpa mengatakan insya Allah. Semuanya bergantung pada ma'isya Allah. Kita berusaha, tapi kita juga jangan lupa dengan ma'isya Allah. Ini adalah salah satu adab untuk mengatakan dalam segala sesuatu, apalagi ini pengetahuan akan ilmu mendatang, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan qala satajiduni insyaallah sabirah. Engkau akan mendapati diriku insya Allah dengan izin Allah termasuk orang yang sabar. Karena Nabi Khidir ini melihat Nabi Musa ini orangnya ini bahasanya itu spontan. Nah, mungkin Anda pernah dengar ceritanya waktu Nabi Musa ini menghajar preman di Mesir, langsung mati sekali pukulan gitu ya. Itu saking spontannya Nabi Musa, itu spontanitasnya. Maka beliau ini memperingatkan kepada Nabi Musa akan kespontanan Nabi Musa ini, hati-hati gitu ya. Maka Nabi Musa menjawab dengan adab yang bagus, qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka amra, dan aku tidak akan menentang apa-apa yang akan kau lakukan nanti. Itu ayat ke-69. Ayat ke-70 dikatakan qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jelaskan dalam ayat ke-70, qala, maka Khadir berkata, fa in taba'tani, kalau kamu serius mau mengikuti diriku, fala tas'alni, kamu jangan tanya-tanya sama aku, an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditha, sampai aku bilang ke kamu, laka minhu dzikra, alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan tentang apa yang aku lakukan. Ini peringatan kedua daripada Nabi Khadir kepada Nabi Musa untuk memantapkan Nabi Musa kalau mau belajar ke saya itu harus siap mentalnya. Maka ini juga sebagai ayat tarbiyah bagi kita, bahwa apabila kita mau mengajari seseorang, kita jelaskan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi daripada pengajaran yang akan kita lakukan. Maka inilah yang dilakukan Nabi Khadir untuk menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa kalau mau ikut dengan saya harus siap mental, dan juga jangan main-main, dan juga jangan bertanya gitu. Jangan bertanya sampai diberi penjelasan. Qala fa in tabatani fala tas'alni, kamu jangan tanya-tanya an syai'in hatta uhditha laka min dzikra, sampai aku jelaskan kepadamu alasan-alasan aku melakukan tersebut. Itu ayat ke-70. Maka di ayat ke-70, maka di ayat ke-70-nya ayat ke-70-nya
dimulailah peristiwa yang pertama. Ya, ayat 70 nanti akan menjelaskan peristiwa pertama ini yang pertama. Ya, ayat 70 ini pembocoran. Kita jelaskan satu-satu ya. Enggak bisa. Kuat dengan ini. Oke. Di ayat ke-70 di ayat 71 dijelaskan fantolaqa. Maka keduanya ini menelusuri pantai. Maka di sini menggunakan kata dua orang di sini ya. Nah nih. Maka berarti ada satu yang nggak ikut. Yang nggak ikut ya jelas si pembantunya si Yusha bin Nun tadi. Itu yang tidak ikut. Karena sebagian ulama tafsir menjelaskan ketidakikutan Yusha bin Nun ini karena beliau ini masih muda dan juga mungkin emosinya tidak dan emosinya ataupun imannya belum sekuat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saja nanti akan bertanya-tanya masih apalagi Yusha bin Nun ini atau pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini yang boleh ikut hanya Nabi Musa saja. Maka Yusha bin Nun ini menunggu mereka berdua. Maka dijelaskan di sini fangtolaqo dan mereka berdua ini berangkat ya, intolaqo gitu. Oke, sebentar. Oke, fangtolaqo ya. Fangtolaqo hatta idza rakiba fis safinah kharaqaha, hingga idza rakiba ketika keduanya naik fis safinah di dalam perahu fis safinah kharaqaha. Nabi Khidir merusak melubangi dan merusak daripada perahu yang mereka naiki. Qala akharaqtaha. Maka dikatakan di sini qala Nabi Musa berkata akharaqtaha, kenapa engkau merusak perahu ini litughriqa ahlaha, untuk menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau wahai Khidir syai'an imra, engkau telah berbuat sesuatu yang sangat imra, besar, tapi besarnya ini dalam sesuatu yang buruk gitu. Laqad ji'ta, engkau telah melakukan sesuatu yang besar tapi buruk gitu. Kenapa engkau tega melakukan seperti ini? Maka dijawab oleh Khadir dalam ayat ke-72-nya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang innaka lan tastati'a, engkau tidak akan sanggup ma'iya sabra, bersabar bersama diriku. Ini adalah kejadian pertama. Adapun nanti penjelasan kenapa melakukan ini nanti ada di slide selanjutnya, kita akan jelaskan dalam pekan ke depan. Kita jelaskan dulu ceritanya seperti apa gitu ya, garis besarnya. Nanti kita akan jelaskan penjelasannya pada pertemuan ke depan. Maka dalam ayat ke-73 dijelaskan qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Maka kalau Anda baca terjemahnya dalam ayat ke-73-nya, Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Oke. Maka setelah dinasihati oleh Khidir, qul la alam aqul innaka lan tastati ma'iya sabra, kan aku sudah bilang kamu itu tidak akan bisa sanggup bersamaku. Maka Nabi Musa qala la tu'akhidni, wahai Khidir, engkau janganlah mempersulit diriku ini, dimana situ daripada apa-apa yang telah diriku lupa, wala turhikni, kamu jangan memberatkan diriku, min amri, daripada urusanku. Maksudnya urusan di sini adalah belajar daripada Nabi Khidir. Maka maksudnya Nabi Musa adalah, wahai Nabi Khidir, jangan mempersulitku dalam belajar, dan apabila aku salah, tolong jangan marahi diriku, dan tolong maklumi diriku, dan jangan memberatkan diriku dalam pengajaran ini. Usra, sesuatu yang berat, keras, sulit. Di sini dijelaskan saking sulitnya Nabi Musa menerima dengan logikanya. Nah, jadi segala yang Nabi Musa terima dan juga Nabi Khidir diterima saking berbedanya di sini. Jadi menjelaskan Nabi Musa, ilmunya yang dipahami oleh Nabi Musa adalah ilmu-ilmu yang kasbi atau ilmu-ilmu yang didapatkan dengan potensi akal. Maka dalam di sini sangat sulit untuk Nabi Musa memaknai perilaku yang dilakukan oleh Nabi Khidir, karena ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir adalah ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang di luar potensi akal manusia. Jadi mau sekeras apapun mikir manusia itu
mau sampai ilmu filsafat itu berkembang tidak akan sampai seperti itu. Karena ini adalah ilmu laduni, ilmu yang hanya dimiliki Allah. Alasannya hanya Allah yang tahu. Gitu. Dan nanti diturunkan kepada Nabi Khadir. Maka dijelaskan di sini usra, sulit, berat, keras itu. Karena saking perbedaannya kutub mereka. Ya ini Nabi Musa dengan pengetahuan zahirnya dan Nabi Khadir dengan pengetahuan batinnya. Maka dalam hal-hal kita seharian, maka sering orang bertanya itu dengan perkara-perkara kita. Kenapa kok kita nggak boleh makan babi? Mungkin kalau sekarang orang akan jawab, ya karena ada cacing atau apa itu ya. Kalau kita sebagai muslim jawabnya ya seperti itu. Tapi kita jawabnya saya tidak akan makan babi karena Allah memerintahkan kepada saya nggak akan makan babi. Ada orang sebagian mengatakan kenapa kita wudhu itu harus dari tangan sampai kepala harus kaki lagi gitu. Kenapa nggak langsung sapu gayung buat semua gitu ya? Ya nggak, kita mengatakan karena Allah memerintahkan hal tersebut, itu pertama. Karena Allah mengetahui apa yang memerintahkan, dan masalah hikmah jelas Allah yang lebih mengetahui hikmah kenapa kita boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu seperti itu. Nah, maka di situ berlakulah sami'na wa ata'na. Tapi tidak terus kita ini menjadi orang yang tidak skeptis terhadap agama gitu. Sehingga orang kita hanya menjadi orang manut-manutan gitu. Apa yang orang perbuat kita ikut, apa yang ikut kata orang kita ikut. Tidak. Kita beragama juga harus memakai akal sebenarnya. Maka dalam ayat-ayat surat lain Allah selalu mengingatkan dengan ayat-ayat yang menggugah otak kita untuk memperhatikan tanda-tanda ketuhanan. Maka setelah Anda memperhatikan tanda-tanda ketuhanan, Anda meyakini Tuhan itu ada, Anda meyakini ada zat yang bisa mengatur segala hal yang ada di dunia ini, maka Anda melihat Tuhan itu menurunkan Rasulnya, maka melalui Rasulnya dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia-manusia, maka disitulah kita baru sami'na wa ata'na. Nah, itu ya pemahaman. Oke. Ayat 73 menjelaskan bagaimana sulitnya Nabi Musa untuk memahami apa-apa yang telah dijelaskan, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir, karena perbedaan ilmu yang sangat berbeda tadi gitu. Ayat ke 74-nya maka dijelaskan di sini fantolaqo lagi, mereka pindah lagi, mereka pindah tempat lagi, hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Maka ketika mereka berdua laqiya ghulman, bertemu dengan seorang remaja, anak kecil. Nah, ini ada namanya tapi kita akan jelaskan besok siapa anak kecil yang dibunuh ini. Kita akan jelaskan besok. Faqatalahu, maka Nabi Khadir membunuh anak tersebut. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bi khairin nafs. Musa berkata, aqtalta, kenapa kamu membunuh nafsan jiwa zakiyatan yang suci, belum balik, bi ghairi nafsin, bukan karena orang lain, bukan karena si pemuda ini membunuh orang lain. Jadi Nabi Musa mempertanyakan perbuatan Nabi Khadir, kenapa dia kok tega membunuh anak-anak yang nggak bersalah, yang belum balik, yang dia bahkan tidak membunuh siapapun gitu. Kenapa? Laqad ji'ta syai'an nukrah. Dikata lagi sebagaimana ayat sebelumnya, laqad ji'ta syai'an nukrah gitu. Kau berbuat sesuatu yang mungkar, nukrah, mungkar, sangat besar gitu ya, tapi buruk gitu. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Ini mental dan juga logika Nabi Musa diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Khadir. Diuji logikanya dan juga pengetahuannya dan juga imannya seperti itu. Dengan dibunuhnya seorang yang dia itu tidak ngapa-ngapain tapi kok dibunuh sama Khadir. Nah, ini menjelaskan bahwa kenapa kok tidak masuk akalnya, dan juga dijelaskan tadi usrah, saking sulitnya, kerasnya contoh-contoh atau praktik yang diberikan oleh Khadir. Maka tadi dijelaskan sama dengan ayat 73, usrah, saking berat, keras, sulit pemikiran yang dilakukan Nabi Musa untuk memahami segala perilaku Khadir. Maka di sini usrah itu kadang digambarkan sebagai asir, maka asir itu adalah unta liar yang susah untuk tangkap. Maka seorang ibu yang mau melahirkan dinamakan asratul mar'ah, itu kesulitan dalam melahirkan karena sakitnya itu. Maka di sini digambarkan dengan kata usra, karena saking sulitnya untuk memahami perilaku praktik yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam. Oke. Baik, itu sampai ayat ke
74. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ayat 62 sampai 74. Jadi tadi kita sudah menyaksikan bagaimana mereka pertemuan dengan Khadir alaihissalam. Kemudian saat mereka bertemu, sedikit perbincangan untuk ikut dengan Khadir, dan juga peristiwa pertama dan kedua yang dialami oleh Khadir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah kita selesai ayat ke-74. Insyaallah di ayat berikutnya, di pertemuan ke depan, kita akan masih melanjutkan bagaimana hikmah-hikmah apa saja yang telah dilakukan oleh Nabi Khadir, dan juga kita akan jelaskan nanti di akhir kisah tentang Musa dan Khadir ini berbagai intrik-intrik atau persoalan atau perdebatan mengenai sosok Al-Khadir, sosok misterius Al-Khadir ini. Apakah beliau ini sudah meninggal ataukah masih hidup? Apakah beliau ini nabi ataukah wali ataukah jin? Itu akan kita jelaskan dalam pertemuan ke depan itu ya. Insya Allah kita lanjutkan. Semoga tetap istiqomah semua yang ikut. Alhamdulillah kita selesaikan ya pada pagi ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami kembalikan daripada semuanya ke moderator. Oke, silakan Pak moderator, kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Saprul Mutojir yang telah mengisi kajian surat Al-Kahfi pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Memasuki acara selanjutnya yakni lain-lain atau tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin cukup ya, Ustadz. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Oh iya. Moderator. Cepet banget moderatornya cukup. Belum. Mohon maaf sebentar, Kak. Ya. Tadi pada izin pertanyaan saya, apakah orang-orang kan yang memiliki ilmu laduni min ladunna ilma tadi, sampai-sampai itu kadang-kadang pengertiannya itu kan sangat keras ya. Sangat keras sampai-sampai kita sulit memahami. Nah, bagaimana kita dapat menghukumi seseorang yang saat itu memiliki pembahasan tersendiri, memiliki sifat ladunni ilma tadi, seperti contohnya wali majzub tuh. Nah, itu bagaimana kadang-kadang wali majzub itu ada hal-hal yang sifatnya nyeleneh, kalau bahasa Jawanya kan ya, melanggar peraturan syariah. Nah, apakah itu dapat kita hukumi dengan hukum syariah atau bagaimana, Ustaz? Sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Wali majzub ya. Oke. Wali mastur biasanya disebutnya ya. Wali majzub atau mastur. Mastur di sini adalah masturul akli, atau ditutupnya akalnya, karena akalnya ini sudah tidak di badan lagi, tapi sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ayat seperti itu ya, wali majzub atau wali mastur. Itu kalau Anda perhatikan dalam kajian-kajian tasawuf, memang wali-wali itu dalam kajian orang tasawuf ini bermacam-macam ya, itu tingkatan wali. Jadi ada wali dari kalangan alim, ada wali dari kalangan abid, ada wali juga wali yang mazhub gitu ya, wali yang gila itu masturul akli, yang gilanya itu karena akalnya sudah tertutup gitu. Kayak itu gimana kita menyikapi yang seperti itu, wali-wali itu. Jadi seperti ini, untuk memahami seperti ini, jadi yang namanya wali itu, kita dalam Islam dan Muhammadiyah kita pun percaya akan adanya wali itu. Nah, adapun mereka punya karomah, ya kita masih percaya gitu. Adapun karomah, kita masih percaya apa seorang wali itu punya karomah, bisa melakukan sesuatu yang di luar persepsi ataupun batas-batas yang diberikan oleh Allah pada kadar fisika yang diberikan oleh Allah, kemudian dia melampaui itu, maka itu dia mendapatkan namanya karomah di situ. Maka itu kita masih percaya gitu. Nah, itu dalam Islam tidak menentang adanya karomah. Cuma nanti ada sedikit pihak yang menyelewengkan masalah karomah ini dan juga menyelewengkan maknanya dengan seenaknya sendiri bahasanya gitu ya. Maka kita harus berhati-hati di sini. Oke. Adapun
wali-wali di situ, kita mengakui adanya wali-wali dan juga mereka punya karomah khusus. Ya memang Allah berikan karomah khusus terhadap hamba-hamba Allah tertentu, kita percaya itu. Tapi harus ada patokannya di sini yang harus kita pahami. Oke, jadi untuk memahami para wali-wali ini yang harus dipahami adalah di sini, misal Anda memperhatikan adalah wali-wali majzub gitu. Oke, kita tidak boleh menghukumi seorang itu wali dengan mudah. Oke. Ini sering terjadi kita di Indonesia ini, seorang ini melihat ini ada seseorang keturunan habaib atau keturunan kiai atau keturunan orang alim seperti itu. Tapi dia orangnya gila gitu ya, keturunannya, atau dia akalnya sudah tidak ada gitu lah ya. Perilakunya aneh gitu, tingkahnya macam-macam, tapi karena dia ini keturunan kiai atau siapa, kemudian dia dianggap sebagai wali mazhub gitu ya, wali yang gila gitu. Jadi segala perbuatannya ini dimaklumi oleh mereka. Bahkan ada pernah cerita, ini ada seseorang ini, dia ini dianggap wali sama orang-orang. Nah, dianggap wali sama orang-orang, kemudian dia datang ke masjid Jumat, di waktu Jumatan sambil telanjang gitu. Kemudian orang-orang sekitar bilangnya, oh nggak apa-apa, ini wali masjid kok, tindakannya di luar syariat gitu, tidak apa-apa gitu. Ini yang harus diperhatikan. Pertama, kalau kita untuk melihat sesuatu wali, kita tidak bisa menghukumi seorang itu wali atau tidak, karena sebagaimana Rasul jelaskan dalam berbagai hadis, banyak hadis, kita hanya bisa menghukumi orang itu secara zahirnya. Adapun secara batin kita tidak boleh menghukumi dia. Nabi juga dalam masalah menghukumi orang hanya melihat zahirnya. Adapun batinnya Allah yang nanti akan menghukumi dia, baik dia soleh ataupun tidak, itu Allah yang menghukumi. Maka kita tidak boleh menghukumi batin seseorang, mengatakan ini wali atau iya dengan secara pasti, itu tidak boleh seperti itu. Maka kita menghukumi seorang ini wali mazhub atau wali yang karena gila, masturul akli, itu tidak boleh. Apalagi dia ini orang-orang bilangnya wali mazhub itu, tapi dia perbuatannya menentang syariat. Nah, itu sudah bukan wali gitu. Ya. Karena wali itu pasti akan menjaga syariat gitu. Tapi ada memang orang-orang gitu, seperti yang harus kita jelaskan. Mungkin ini bahasanya dalam masalah akhlak di situ ya. Tapi kita jelaskan sedikit di sini. Jadi orang-orang kita tidak boleh menghukumi seseorang itu wali dengan mudah, baik dia itu alim ataupun mazhub ataupun abid. Kita tuh jangan menghukumi seorang itu wali dengan mudah. Itu. Karena kriteria wali itu biarlah Allah yang menetapkan dia wali atau tidak. Kita tidak usah mengurusi batin seseorang. Tapi kalau zahir mungkin kita masih bisa melihat. Tapi adapun batin itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu patokannya. Karena memang ada orang-orang abid ataupun alim itu, mereka itu melakukan perbuatan yang di luar nalar kita, tapi harus perhatikan orangnya itu harus tetap memperhatikan syariat dengan baik. Nggak ada wali itu kemudian dia tidak membayar zakat, dia tidak sholat gitu, atau menentang perbuatan-perbuatan syariat. Ya wali dari mananya seperti itu. Adapun wali mazhub itu ya, yang kami dapati tidak bisa seperti itu dihukumi dengan mudah gitu ya. Adapun masalah batin kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu kepada Mas penanya. Oke, apa sudah cukup atau masih ada tambahan? Oke, monggo Mbak moderator kembalikan, silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya dari Ustadz. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa presensinya diisi ya. Bagi yang ingin bertanya lagi, satu penanya kami persilahkan. Mohon maaf moderator, izin melanjutkan hal yang tadi sedikit. Iya, silakan. Maaf Ustaz. Dan bagaimana klarifikasi tentang faqatala nafsa? Sedangkan saat itu Nabi Khadir itu saat itu telah membunuh orang. Apakah ada hukum tersendiri saat itu atau ada hal yang lain seperti itu, Ustaz? Oke, baik. Untuk masalah ini harusnya untuk minggu depan ya, yang masalah hikmah daripada bunuh itu. Ya, mungkin nanti minggu depan saya jelaskan lebih terang, tapi saya jelaskan sedikitnya dulu ya, mungkin spoiler dikit. Adapun masalah ini membunuh ini dan itu, kayak yang kita harus pahami, yang dilakukan oleh Nabi Khadir saat itu adalah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Adapun seperti yang kami bilang tadi, asra. Nabi Musa saja tidak mampu memahami
secara logis gitu. Dengan potensi akal maksimal tidak bisa dipahami. Apalagi kita gitu yang bukan nabi seperti itu. Pasti kata bisa tidak bisa memahami. Kok kenapa dibunuh? Secara akal dan hati manusia normal yang itu tidak bisa diterima gitu. Tapi kenapa Abu Khadir berbuat seperti itu atas perintah Allah? Itu kita akan jelaskan dalam pertemuan depan. Tapi yang jelas di situ itu semuanya sudah diperintahkan Allah gitu. Seperti yang kita jelaskan tadi, apa yang sudah diperintahkan Allah seperti itu, ilmu bersifat laduni. Potensi akal kita nggak bisa memahami gitu. Potensi akal dan hati dengan nurani pun dengan maksimal tidak bisa menerima yang seperti itu. Makanya Nabi Musa sampai mengatakan, "Cita syai'an nukra, engkau telah berbuat kemungkaran yang sangat besar gitu." Nabi aja berkata seperti itu, apalagi kita gitu. Saking tidak potensi akal itu nggak nyampe memahami yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Tapi itu semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ini bertentangan dengan syariat yang ada? Itu jelas tidak. Yang membuat syariatnya kan Allah, dan Allah mengatur itu adalah atas syariat Allah, perintah Allah sendiri seperti itu. Oke, seperti itu Mas. Tadi Mas lalu ya seperti itu. Terima kasih. Itu lebih jelasnya minggu depan seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dirasa cukup ya dari teman-teman. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Saprul Mutadjir yang telah mengisi kajian pada malam hari ini. Oke, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi pada kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.